Salam kerahiman. Hari ini 27 Agustus. Kita akan baca dari 1279. Itu bicara tentang pengajaran ilahi, dan 1302 persekutuan dengan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1279. Tuhan memberi aku pengetahuan tentang rahmat yang terus-menerus Ia limpahkan kepadaku. Terang itu menembus diriku makin lama makin dalam, dan aku menjadi tahu akan perkenan Allah yang tak terselami terhadap aku. Aku tinggal dalam kamarku untuk melambungkan doa syukur yang panjang, sambil menundukkan wajahku ke lantai dan mencucurkan air mata syukur. Aku tidak dapat bangkit dari lantai karena setiap kali aku mencoba bangkit, terang Allah memberi aku pengetahuan baru mengenai rahmat-Nya. Baru sesudah percobaan yang ketiga, aku dapat berdiri. Sebagai anak Bapa Surgawi, aku merasakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki Bapa Surgawi juga milikku. Ia sendiri mengangkat aku dari tanah hingga kepada hati-Nya. Aku merasakan bahwa apa saja yang ada itu adalah milikku semata-mata. Tetapi aku tidak menginginkannya sama sekali, sebab Allah sendiri sudah cukup bagiku. Lanjut, 1302. 29 September 1937. Hari ini kepadaku diberitahukan banyak hal mengenai misteri-misteri Allah. Kini aku memahami bahwa komuni kudus tetap berada di dalam diriku sampai komuni kudus berikut. Kehadiran Allah yang hangat dan nyata terus berlanjut di dalam jiwaku. Kehadiran akan hal ini menceburkan aku ke dalam permenungan yang mendalam tanpa usaha sedikit pun dari pihakku. Hatiku adalah tabernakel yang hidup, tempat hosti yang hidup disimpan. Tidak pernah aku mencari Allah di tempat-tempat yang jauh, tetapi di dalam diriku sendiri. Dalam lubuk hatiku sendirilah aku menyatukan diri dengan Allahku. Tuhan memberi aku pengetahuan tentang rahmat yang terus-menerus Ia limpahkan kepadaku. Pertama, konfirmasi bahwa rahmat yang Tuhan berikan itu terus-menerus. Karena memang Tuhan tidak terbatas, Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Besar. Jadi rahmat dari Tuhan itu tidak pernah habis, dan Tuhan memberikan rahmat tersebut terus-menerus. Tapi di sini dikatakan Tuhan memberi aku pengetahuan. Jadi rahmat yang dicurahkan itu tidak otomatis kita langsung tahu. Rahmat itu juga diberikan kepada kita sesuai dengan taraf iman kita, dan Suster Faustina katakan memberi pengetahuan tentang rahmat yang Tuhan limpahkan. Memberi pengetahuan, tadinya suatu misteri, disingkapkan dari tidak tahu, dari suatu misteri, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau sudah tiba waktunya. Contoh yang sangat sederhana yang saya ingat, Yesus minta kepada Suster Faustina untuk membuat kongregasi baru. Itu yang ditangkap oleh Suster Faustina. Yesus minta supaya dibuat kongregasi baru. Padahal bukan itu yang Yesus maksud. Dan ini tidak langsung dimengerti oleh Suster Faustina, tapi bertahap, ada prosesnya, ada waktunya. Sampai suatu saat Tuhan singkapkan. Tuhan beri pengetahuan yang sebetulnya Tuhan kehendaki adalah apa? Begitu pula dengan hidup kita sehari-hari. Sering kita nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi lakukan aja, lakukan dengan rahmat yang Tuhan beri. Bahkan Tuhan Yesus bilang dengan rahmat yang sekecil apapun yang diberikan oleh Tuhan, kita pakai, kita manfaatkan.
Suatu saat nanti kalau waktunya sudah tiba, maka Tuhan akan memberikan pencerahan. Tuhan akan memberikan pengetahuan. Yang penting kita punya kerinduan. Kita ingin, ya, ada kerinduan. Dikatakan lebih lanjut, terang ini menembus diriku. Makin lama, makin dalam. Aku jadi tahu akan perkenan Allah terhadap aku. Jadi ada proses, ya. Terang ini menembus diriku. Makin lama, makin dalam. Jadi ada suatu proses. Dalam hidup rohani kita juga ada suatu proses. Bukan instan. Dan aku jadi tahu akan perkenan Allah terhadap aku. Setelah itu, Suster Faustina katakan, aku tinggal di kamarku untuk melambungkan doa syukur yang panjang. Jelas di sini Suster Faustina katakan doa syukur yang panjang. Bukan bertele-tele, ya, lain. Jadi kita pun perlu punya waktu, siapkan waktu untuk berdialog, untuk berdua dengan Tuhan. Bukan sekejap, bukan per detik, ya. Kalau kita ingat jam kerahiman, itu jam, bicara jam. Waktu yang cukup lama. Di sini Suster Faustina bilang, dia tinggal di kamarku dan dia melambungkan doa pujian yang panjang. Doa syukur yang panjang. Sambil menundukkan wajahku ke lantai. Ya, ada kesungguhan. Dan setiap dia mau bangkit, dia rasanya sudah selesai. Setiap dia mau bangkit, dikatakan aku tidak dapat bangkit setiap mencoba bangkit. Ada terang Allah memberi aku pengetahuan baru tentang rahmat-Nya. Jadi dia berlutut, setiap dia mau bangkit, terang Allah menyinari Suster Faustina dan memberikan lagi pengetahuan baru, pengetahuan yang baru tentang rahmat-Nya. Dan ini terjadi 3 kali. Yang ketiga kali Suster Faustina baru bisa bangkit. Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan pengetahuan tentang rahmat-rahmat-Nya, memberi penjelasan, itu perlu ada waktu, perlu ada kesiapan. Dan tadi dikatakan ada doa syukur. Suster Faustina melakukan doa syukur. Doa syukur yang panjang, dan pada saat itulah Tuhan memberikan pengetahuan tentang rahmat-Nya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi perlu satu proses, perlu satu niat, satu kesiapan untuk kita semakin intim, semakin pribadi, semakin bersatu dengan Tuhan. Aku merasa apa saja yang ada adalah milikku semata-mata, Suster Faustina katakan, ya. Tapi aku nggak menginginkannya. Sebab Allah sendiri sudah cukup bagiku. Ini menjadi satu contoh buat kita semua. Kalau kita sudah pegang Allah, kita sudah punya Allah, yang lain-lain udah nggak penting lagi. Walaupun Suster Faustina bilang itu semua menjadi milikku, tapi buat dia udah nggak penting. Yang penting hanya Allah. Itu juga buat kita semua, ya. Kalau kita sudah pegang Allah, kita sudah pegang semuanya. Jadi nggak perlu lagi, nggak penting lagi hal-hal yang lain. Nah, prioritas dalam hidup kita lihat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang menjadi target kita? Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Kemapanan, popularitas, terkenal, punya jabatan yang tinggi, berkelimpahan, punya harta yang banyak, punya pangkat yang tinggi. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Mungkin pernah dengar juga dari pembahasan beberapa hari yang lalu, semua itu ternyata nggak ada yang kekal. Semua itu sementara sifatnya, ya. Apakah populer, apakah pangkat, apakah kaya, apakah harta benda, apakah kekuasaan, semuanya sifatnya sementara. Kita populer, ada orang yang lebih populer. Kita kaya, ada orang yang lebih kaya. Kita pangkatnya tinggi, ada orang lagi yang lebih tinggi pangkatnya. Jadi nggak bisa hal itu, keadaan itu berlaku selama-lamanya.
Semuanya sifatnya sementara. Kalau kita berusaha mempertahankan satu posisi kita, posisi di kantor lah ya, misalnya bekerja. Posisi target saya atau contoh real nih. Ada seorang ibu, dia tadinya punya suami, suaminya meninggal karena sakit. Dia punya anak satu. Apa yang harus dia lakukan untuk bisa membiayai keluarganya? Akhirnya diajak sama temennya untuk jadi agen asuransi. Oke, dia lakukan sebagai agen asuransi dengan satu target. Yang penting saya bisa dapat komisi, saya punya mobil. Kalau saya punya mobil, maka saya bisa pergi ke beberapa tempat dengan lebih leluasa. Kerja, akhirnya dia dapat mobil. Target tercapai. Apakah berhenti? Enggak. Ternyata dia mau punya posisi lebih tinggi lagi. Target tercapai lagi, dia mau punya posisi lebih tinggi lagi. Sehingga diharapkan semakin lama dia semakin punya banyak yang bisa dia pegang sebagai pegangan hidup dia. Apakah dalam hal kekayaan, juga dalam hal posisi. Pangkat semakin tinggi, bukan semakin nyaman. Dia jadi takut yang lain bisa mengalahkan dia. Jadi dia berusaha sedemikian rupa supaya dia jangan kalah sama orang lain. Ya. Kerja makin keras, makin fokus ke pekerjaan, dia lupa yang lain-lain, sampai akhirnya dia berpikir, mau sampai kapan? Mau sampai kapan saya bekerja seperti ini? Saya nggak menikmati hidup saya. Yang saya lakukan setiap hari adalah berlomba, dapat prestasi. Apa yang saya kejar? Akhirnya dia sadar, dia bilang, saya jalanin usaha ini sesuai dengan kemampuan dia. Dia nggak mau di-push, dia nggak mau didikte, dia nggak mau diatur dalam tanda kutip. Memang atasannya, perusahaannya berharap dia bisa dapat banyak. Tapi dia melihat dari sisi lain, mau sampai kapan? Saya nggak mau hidup seperti itu. Pilihan memang, otomatis pangkatnya jadi turun, kalah sama teman-temannya. Tapi dalam hal ini dia nggak merasa kalah. Kalau yang lalu dia merasa, waduh, saya kalah nih, ya rankingnya saya kalah. Tapi sekarang dia bilang, saya nggak merasa kalah. Saya menikmati hidup saya. Karena semua ini hanya sarana, bukan tujuan hidup saya yang utama. Tujuan hidup saya yang utama adalah saya hidup di dalam damai Tuhan. Jadi dia nggak merasa takut kalah sama orang, dia nggak merasa kecil orang lain lebih besar, dia sangat menikmati hidupnya. Kalau kita balik ke Suster Faustina, prioritas hidup Suster Faustina adalah Allah sendiri cukup bagiku. Jadi yang utama adalah Allah. Memenuhi kehendak Allah dan hanya Allah. Jadi target kita juga adalah Allah. Pegangan kita adalah Allah. Dalam masa COVID seperti ini, inilah sebetulnya saat yang paling bagus untuk kita mengevaluasi hidup kita semuanya. Kalau waktu masih kerja seperti biasa, kerja dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu nggak ada juga waktu untuk evaluasi, nggak ada juga waktu untuk istirahat. Senin kembali lagi dengan rutinitas yang seperti biasa dan itu terjadi bertahun-tahun. Tapi dengan masa COVID seperti ini, Tuhan memberikan sesuatu kebebasan, keleluasaan, waktu yang banyak untuk kita bisa mengevaluasi hidup kita. Apa sih sebetulnya prioritas hidup kita? Kekayaan, kerja, banting tulang. Sampai malam, sampai subuh, besok pagi-pagi sudah harus kerja lagi. Kejar. Ya itu tawaran duniawi. Tapi mari kita sekarang refleksi ke hidup kita masing-masing. Sebetulnya apa sih yang Tuhan mau kasih? Pada waktu kita nanti pulang, Tuhan nggak tanya harta kita. Tuhan nggak tanya kemampuan kita, kekuasaan kita, Tuhan nggak. Yang Tuhan tanya,
saya sudah kasih kamu talenta, kamu sudah pakai belum untuk kepentingan orang lain? Lanjut ya. Nah, Suster Faustina katakan, prioritasku adalah Allah. Allah sendiri cukup bagiku. Lanjut. Di 1302. Itu terjadi pada tanggal 29 September 1937. Hari ini, kepadaku diberitahukan banyak hal mengenai misteri-misteri Allah. Jadi Suster Faustina katakan lagi, ada yang misteri-misteri yang Suster Faustina belum tahu, tapi dengan berjalannya waktu, dengan relasi yang semakin dekat, semakin bersatu dengan Allah, maka dikatakan, kepadaku diberitahukan banyak hal mengenai misteri-misteri Allah. Ada dua hal yang dikatakan oleh Suster Faustina di nomor ini ya. Satu, bahwa komuni kudus tetap berada di dalam diriku sampai komuni kudus berikut. Jadi ini juga menjadi satu pengetahuan buat kita semua. Hari ini terima komuni kudus, tubuh Kristus yang kita sambut ada di dalam diri kita, bertahta dalam diri kita, terus ada sampai komuni yang berikut. Yang kedua, kehadiran Allah yang hangat dan nyata terus berlanjut di dalam jiwaku. Kita bisa merasakan kehadiran Allah yang hangat dan nyata terus berlanjut dalam jiwaku. Kita tahu firman Tuhan ya, Allah menyertai sampai akhir zaman. Allah ada di mana-mana. Allah selalu hadir. Nah, ini satu konfirmasi yang Tuhan berikan kepada Suster Faustina, misterinya dibuka lagi, mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu selalu hadir. Jadi jangan pernah dalam pikiran kita, wah Tuhan nggak dengar doa saya, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak perhatiin saya. Itu hilangkan pemikiran itu ya. Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan tadi yang dikatakan komuni kudus, jadi kehadiran Tuhan itu berkesinambungan, berkelanjutan, enggak putus-putus. Jadi selalu ada dan ada lagi dan ada lagi. Ini satu konfirmasi yang besar sekali yang mau kasih tahu ke kita semua bahwa Allah selalu ada buat kita. Allah menyertai kita. Dikatakan oleh Suster Faustina, hatiku adalah tabernakel yang hidup. Tempat hosti yang hidup disimpan. Tempat hosti yang hidup disimpan di tabernakel. Kalau kita menerima tubuh Kristus, maka hati kita lah tempat Yesus bertahta. Ada Yesus dalam diri kita masing-masing. Suster Faustina pertegas lagi, tidak pernah aku mencari Allah di tempat-tempat yang jauh, tapi di dalam diriku sendiri. Punya iman, percaya, kita sambut tubuh Kristus dalam komuni kudus, kita tahu Tuhan ada di dalam diri kita. Dalam lubuk hatiku sendirilah aku menyatukan diri dengan Allahku. Yesus sebagai Tuhan yang kita sambut dalam hosti kudus masuk ke dalam diri kita, menyatu dengan kita. Nah, yang sering kita tidak sadari adalah bahwa kita ini sudah bersatu dengan Tuhan. Sehingga sering ada istilah Tuhan itu jauh, Tuhan Tuhan nggak mendengarkan. Tapi sebetulnya Tuhan ada di dalam diri kita. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan bahwa Suster Faustina enggak cari Allah di tempat-tempat lain. Renungkan, praktekkan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Berusaha untuk satukan diri dengan Allah. Setiap detak jantungku, setiap tarikan nafasku, itu yang dikatakan oleh Suster Faustina, dia selalu ingat Tuhan. Dan dia selalu ingat Tuhan ada di dalam diriku. Itu aja yang menjadi pembahasan kita hari ini. Mari kita benar-benar lebih merasakan lagi kehadiran Tuhan.
dalam hidup kita masing-masing. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, hari ini Suster Faustina banyak mengajar banyak hal kepada kami, khususnya tentang misteri-misterimu, tentang pengetahuan-pengetahuan, tentang rahmat-rahmat yang Kau curahkan kepada kami. Mampukan kami juga Tuhan untuk terus berinteraksi denganmu, bersatu denganmu, dan juga Engkau berikan kami pencerahan agar kami juga mengerti akan rahmat-rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Berilah kami pengetahuan akan rahmat-rahmat-Mu ya Tuhan, agar melalui rahmat-rahmat tersebut kami dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan orang-orang di sekitar kami. Terimalah salam kami ya Tuhan. Juga kami mohon rahmat-Mu untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang juga sangat membutuhkan rahmat-Mu. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan, dan juga beri mereka pencerahan untuk mengerti akan rahmat-rahmat yang Kau curahkan kepada mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepada